bisa rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam keadaan sudah tidak bersenjata. Lalu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menanyakan keberadaan senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang sudah diamankan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo terlebih dahulu dengan mengatakan, mana senjata Yosua? Dijawab oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, ada, disimpan di mobil Lexus LR. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH meminta saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mengambil senjata api milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus RM nomor polisi B1 MH untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 yang sudah sengaja diamankan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di dalam dashboard mobil Lexus RM nomor polisi B1 MH. Dan kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memasukkan senjata api HS nomor seri H233001 ke dalam tas merek Tumi milik saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan membawanya menuju ke lantai 3 melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Pada saat saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu melihat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan dengan rekan kami. Bahwa rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 juga diketahui oleh saksi Putri Chandrawati. Namun bukannya membuat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Chandrawati yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat, akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dengan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Kuat Makruf dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Begitupun juga saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Makruf. Tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri atau isoman. Padahal terhadap saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf jelas tidak melakukan tes PCR karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan mengajak saksi Ricky Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Sedangkan saksi Kuat Makruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan kehendaknya sendiri, sudah membawa pisau di dalam tas limpannya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya, saksi Kuat Makruf tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM Nopol B1 MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Ricky Rizal Wibowo sebagai pengemudi, saksi Kuat Makruf dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sudah berada di dalam mobil
padahal saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Susi yang ikut tes PCR justru tidak diajak ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 nomor 29. Terakhir, saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik ke mobil dan duduk di depan di samping kursi saksi Ricky Rizal Wibowo. Seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberitahu tentang niat dari terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak ikut ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.00 WIB, bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.07 WIB, korban Nofriansah Yosua Huta Barat terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu, saksi Putri Candrawati turun dari mobil diikuti saksi Kuat Ma'ruf, masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apabila tugas yang menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak kemana-mana. Di saat itulah kesempatan terakhir saksi Ricky Rizal Wibowo sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Ricky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK yang akan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berangkat dengan saksi Azan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Ikhtiara Rikator selaku sopir menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus RX 570 warna hitam nomor B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Laba Oban alias Johnson dan saksi Farkan Salbila pengawal motor terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 nomor 46 sekira pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Azan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH menyuruh sopirnya saksi Prayogi Ikhtiara Rikator untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan saat itu
terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung bergegas turun dari mobil. Saat terdakwa Freddy Sambo SH SIK turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH hendak memungut senjata api HS nomor seri H23301 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut, akan tetapi dicegah oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Lalu senjata api HS nomor seri H23301 tersebut langsung diambil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH, yang saat itu saksi Azan Romer melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH sudah menggunakan sarung tangan hitam, dan senjata api nomor seri H23301 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Selanjutnya, sekira pukul 17.11 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto alias Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi, saksi Riki Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun, saksi Riki Rizal Wibowo justru turut serta mendukung tindak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1. Saat itu, saksi Kuat Ma'ruf melihat terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dalam keadaan raut muka marah dan emosi. Lalu dengan nada tinggi terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan, "Wah, mana Riki dan Yosua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Rikat Elisir Budihan Lumiu yang mendengar suara terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan berdiri di samping kanan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Lalu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH mengatakan pada saksi Rikat Elisir Budihan Lumiu, "Kokang senjatamu." Setelah itu, saksi Rikat Elisir Budihan Lumiu mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa sekira pukul 17.12 WIB, saksi Kuat Ma'ruf yang mengetahui kendak terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Riki Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH. Kemudian, atas penyampaian saksi Riki Rizal Wibowo tersebut menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH dan saksi Rikat Elisir Budihan Lumiu. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selimpangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa Freddy Sambo SH SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong
korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit, tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat woi, kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun, karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH dengan akal liciknya
untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SHSIK menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian terdakwa Freddy Sambo SHSIK berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H2 33001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia, sekira pukul 17.16 WIB, terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH bertemu dengan saksi Azan Romel yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH, dan terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH mengatakan kepada saksi Azan Romel, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Azan Romel masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Azan Romel. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, terdakwa Freddy Sambo SHSIK kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romel dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu terdakwa Freddy Sambo SHSIK masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Candrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Candrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Candrawati menempel di dada terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH. Sesampainya di luar rumah, terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Candrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya, pada saat terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian, sekira pukul 17.17 WIB, saksi Putri Candrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, meskipun saksi Putri Candrawati turut terlibat dalam penembakan yang merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya saksi Putri Candrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, saksi Putri Candrawati sudah berganti baju model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri Candrawati dengan tenang dan acuh tak acuh cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH untuk melayani, mendampingi, dan mengawal saksi Putri Candrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Candrawati tersebut. Setelah itu, saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya, terdakwa Freddy Sambo SHSIK sebagai seorang dengan kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat kepala divisi profesi dan pengamanan Polri berupaya untuk mengaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya terdakwa Freddy Sambo SHSIK MH
sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa kesatria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya. Akan tetapi, parahnya, terdakwa Ferdy Sambo SH MH justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya, dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang, padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Mohon izin untuk dilanjutkan. Izin majelis berlanjut. Selanjutnya, Saudara Hendra Kurniawan SIK dan Saudara Beni Ali, Saksi Ridwan R. Soplanit dan Saksi Arif Cahya Nugraha alias Acai datang di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah, dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Udihang Luming yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian, sekitar pukul 19.40 terhadap jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Sahrul Ramadan, driver ambulan PT Bintang Medika, mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban Nofriansah Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulan jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor Pol B1069 TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulan langsung berangkat menuju rumah sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan RS Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22 WIB, sepulang terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan SIK dan Beni Ali, mereka kembali dari lantai 3 ruang pemeriksaan provos, menemui saksi Richard Eliezer Udihang Luming, saksi Ricky Rizal Rimbowo, dan saksi Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua korban Nofriansah Yosua Barat. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara, lalu terdakwa diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. Saya ulangi, terdakwa Ferdy Sambo juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, terdakwa Ferdy Sambo mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa Ferdy Sambo kembali melakukan cara-cara licik
dengan meminta saksi Putri Candrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP _B _1630 _7 Romawi _2022 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Candrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Joshua Huta Barat. Saat itu saksi Putri Candrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Durian 3 nomor 46 yang dilakukan oleh pelapor Nofriansah Joshua Huta Barat kepada saksi Putri Candrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan handphone talkie memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Lumiu dan saksi Kuat Maruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri Candrawati. Kemudian saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Lumiu dan saksi Kuat Maruf duduk di hadapan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Candrawati. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing bentuk dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf dengan nilai masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Lumiu dengan nilai setara dengan 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Candrawati selaku istri terdakwa Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Lumiu dan saksi Kuat Maruf. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Lumiu dan saksi Kuat Maruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Putri Candrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Lumiu dan saksi Kuat Maruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama saksi Putri Candrawati, saksi Richard Eliezer Lumiu, saksi Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf mengakibatkan korban Nofriansah Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R-082-SK H-7 Romawi 2022-IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPFM dan Dr. Asri M. Paralepda SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdok Kes Polri dengan hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan 2 ditemukan 1. Label mayat tidak terdapat label pada mayat. 2. Tutup garis miring bungkus mayat. 1 buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru. Pada bagian depan terdapat
lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat, tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat. 1 helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih bermerek Zara untuk ukuran L, tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. 1 helai celana panjang berbahan jeans berwarna jeans dongker bermerek Uniqlo Jeans berukuran 33 dengan kondisi berumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang 1 buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. 1 helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5.